Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan jati dirimu kini tampak jelas di matanya. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang lagi kaget kerana dia belum pernah melihat kamu sejelas ini sebelumnya. Kita lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang lagi terkejut kerana melihat kamu dengan cara yang berbeza. Seseorang yang belum pernah melihat kamu sejelas ini sebelumnya. Wow, teman-teman, Eight of Cups. Energi seseorang yang, teman-teman, kemunculan kartu ini ya, secara tiba-tiba memberikan saya gambaran, seseorang yang sedang berkecil hati dengan kamu. Orang yang sedang ambil hati ya dengan kamu. Seseorang yang merasakan seolah-olah kamu seperti mulai mengabaikannya, ataupun kamu bertindak untuk pergi meninggalkannya. Apapun yang telah kamu lakukan di sini, kemunculan Eight of Cups. Nah, ini kan seseorang yang pergi meninggalkan 8 cangkir di belakangnya. Maka di sini sangat jelas teman-teman ya, saya sempat merasakan seseorang yang sedang berkecil hati, ambil hati dengan kamu. Seseorang yang merasakan seolah-olah mungkin dia telah mengecewakan kamu sehingga membuatkan kamu pergi. Atau seperti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, hubungan yang tidak berhasil di sini ya. Sama ada dia yang pergi meninggalkan kamu, terpaksa pergi daripada hubungan ini, ataupun dia sempat merasakan kamu sudah cukup lama sebenarnya beredar pergi meninggalkan dirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Energi apa saja ya? Wow teman-teman, Two of Swords. Detik ini saya menarik energi seseorang yang sedang dalam kebingungan. Mungkin beberapa di antara dia tidak begitu jelas mengapa kamu bertindak mendiamkannya atau mengapa kamu bertindak untuk berundur dari koneksi ini. Tetapi yang pasti dengan kemunculan Eight of Cups tadi, teman-teman, ini seperti begitu jelas ya, sama ada kamu atau dia yang beredar pergi dari koneksi ini. Seperti saling menjauh, sehingga membuatkan dia benar-benar berkecil hati. Detik ini dengan kemunculan Two of Swords, boleh dikatakan mungkin beberapa di antara kalian sedang saling mendiamkan atau minim komunikasi ya. Dan saya menangkap beberapa yang lain sempat menutup akses. Ini melibatkan energi blokiran ya. Mungkin kamu yang memblokir atau dia yang sedang memblokir kamu. Tetapi yang pasti teman-teman, kondisi diam-diaman di antara kamu dan dia sehingga energi ini sangat membingungkannya. Maka detik ini teman-teman, seseorang ini sedang mendengarkan intuisinya untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Seperti itu ya. Teman-teman tidak menutup kemungkinan juga ya, beberapa di antara dia di sini sejak dari awal hubungan ini sudah pun dihadapkan kepada sebuah pilihan, dan sepertinya semakin ke sini teman-teman ya, saya menarik seperti pengakhiran yang tidak begitu membahagiakan ya kalian berdua. Sama ada seseorang ini dihadapkan kepada sebuah pilihan, atau menurutnya kamu memang sudah dihadapkan kepada pilihan. Jikalau benar ini menarik energi kamu atau energi dia ya yang terpaksa memilih, maka ini menjelaskan kartu yang pertama tadi. Mengapa salah satu atau kedua-duanya perlu berundur? Kita lihatkan lagi di sini ya. Wow, teman-teman, dengan kemunculan Knight of Pentacles, pergerakan yang begitu perlahan, tetapi pasti. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sebenarnya sangat berorientasi kan kepada pekerjaannya. Orangnya sangat bertanggung jawab, orangnya sangat rajin, dan dia menyadari teman-teman, segala sesuatu yang dijalankan perlu, seperti dia perlu bertanggung jawab ya kepada segala sesuatu yang dijalankannya. Jikalau dia memulai sesuatu dengan kamu, dia perlu memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan mulus. Kerana kamu berdiri dengan seseorang yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, apabila diletakkan bersebelahan Two of Swords,
Teman-teman, jikalau kalian sedang berjauhan, tidak berkomunikasi ya, saya menangkap energinya yang tidak semakin pergi. Yang pergi itu mungkin kamu. Tetapi dia seperti mungkin lagi bertahan ataupun mungkin mengalami kesulitan. Nah, apatah lagi ya dihadapkan dengan energi kebingungan, menghadapi kesulitan untuk move on, untuk pergi dari kamu, ataupun untuk melupakan kamu. Kerana orang ini merasakan teman-temannya, kamu banyak melakukan segala sesuatu yang sudah seperti membantu dirinya. Orang yang sangat menghargai segala bentuk bantuan yang sudah kamu berikan. Maka jikalau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, dia tetap melihat kamu sebagai seseorang yang sepatutnya dipertahankan. Seperti itu ya. Maka orang ini mengalami kesulitan untuk pergi daripada koneksi ini. Boleh dikatakan kamu berdepan dengan seseorang yang sangat bertanggungjawab ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Page of Cups, nah ini jelas banget teman-teman ya. Beberapa di antara dia, baik seorang cowok ataupun seorang cewek, nah ini terlihat energi yang jauh lebih muda daripada usia kamu. Teman-teman, orang ini orang yang sangat menyukai kamu. Seperti merasakan ini mungkin cinta pandang pertama, ataupun merasakan tidak pernah ada seseorang yang lain yang akan memperjuangkan dirinya selama ini. Dia sempat merasakan seperti dirinya begitu penting bagi kamu. Kamu benar-benar memperjuangkan dia. Ada perasaan yang sangat menyukai kamu, tetapi kerana perasaannya yang agak malu ya, atau mungkin kurang pengalaman ya, membuatkan dia seperti sangat lambat dalam mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Malahan, sewaktu dia mencintai kamu, dia memilih untuk diam atau memilih untuk menghindar. Nah, ini yang sering dilakukannya ya. Kita lihatkan lagi. Okey teman-teman, energi Ten of Wands. Wow, dengan kemunculan kartu ini ya, energi hubungan yang seperti untuk dilanjutkan juga berat. Jikalau tidak dilanjutkan, itu juga berat. Teman-teman, saya menangkap gambaran hubungan yang cukup membebankan kalian berdua. Nah, kemunculan kartu kedua, ketiga, keempat dan kelima ini begitu jelas menjelaskan kartu yang pertama tadi. Mengapa ada yang mulai berundur pergi? Teman-teman, sama ada kamu terpaksa berundur atau kamu terpaksa mengecewakannya sehingga membuatkan dia terpaksa melangkah pergi. Kamu tahu teman-teman, ada kalanya jikalau kita benar-benar mengambil keputusan ya untuk mengusir seseorang dari hidup kita, ada kalanya kita tidak melakukannya dengan cara yang begitu ketara ya. Maka apapun yang kamu lakukan, nah, sempat membuatkan dia berasa kecil hati, ambil hati, dan kemudiannya bertindak sendiri untuk melangkah pergi. Saya tidak tahu ini menarik energi kamu, energi dia, ataupun kedua-duanya. Tetapi yang pasti, jikalau kondisi hubungannya begitu berat, nah sudah pasti ya, ini akan mengarahkan sooner or later, someone will just walk away. Nah begitu ya, seperti kamu perlu faham-faham sendiri, dia perlu faham-faham sendiri, walaupun ini tidak diungkapkan, kerana ini bercerita mengenai sebuah tanggungjawab. Apakah hubungan ini pantas dibawa ke depannya? Apakah hubungan ini pantas untuk dilanjutkan? Nah, seperti itu ya. Tetapi yang pasti sama ada ini menarik energi seumuran ataupun mungkin beberapa di antara kalian ya, bukan semua, berdiri dengan seseorang yang jauh lebih muda dari usia kamu. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Pentacles. Wow. Entah mengapa ya, walaupun ini energinya banyak ya, saya sempat merasakan kepentingan kamu di matanya dia. Nah, ini mulai seperti yang selalu saya terapkan ya, menatang minyak yang penuh. Teman-teman, seseorang ini seperti mulai merasakan sayang banget sama kamu ya. Dan semakin ke sini, kamu mulai merasakan orang ini begitu penting di hati kamu dan sulit untuk dilepaskan. Sama ada dia yang merasakannya atau kamu yang merasakannya. Beberapa yang lain teman-teman ini sempat menarik energi hubungan baru ataupun hubungan dengan rakan sekerja. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini, kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang pernah membantu kamu atau kamu sebenarnya banyak support si dia. Dan saya menangkap gambaran seperti segala perencanaan yang terjadi itu adalah hasil usaha ataupun kerja keras kamu. Seperti itu ya. Dan saya menangkap gambaran seperti beberapa yang lain mulai mengambil tindakan baru ke arah hubungan ini. Melakukan sesuatu yang baru ya, seperti itu.
Baik teman-teman, kamu sesuaikan ya. Sama ada ini menarik energi hubungan baru, hubungan dengan rakan sekerja, ataupun mungkin teman-teman ya, seseorang yang mulai merasakan kepentingan kamu di matanya dia. Begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi seperti apa pandangan dia ke kamu saat ini ya. Seseorang yang sedang lagi kaget kerana belum pernah melihatmu sejelas ini sebelumnya. Kita cuba lihatkan seperti apa pandangan dia ke kamu saat ini. Okey teman-teman, di sini ada kartu Four of Wands ya. Saya menangkap gambaran seperti ada keinginan mungkin ya untuk bertemu dengan kamu, atau dia sempat merasakan kamu ini seperti sudah menemukan kebahagiaan diri. Nah, ini terpulang ya jikalau kalian yang menonton ini single ataupun kamu yang sudah memiliki pasangan, dia merasakan kamu ini sebenarnya sudah sangat stabil dengan perasaanmu sendiri. Kamu cukup bahagia ya dengan apapun yang sedang kamu jalankan, baik seorang diri atau dengan pasangan sah kamu. Energi lain yang sempat saya rasakan di sini teman-teman, kerana diletakkan kepada energi seseorang yang semakin pergi, saya menarik energi seperti seseorang yang merasakan kamu menghindar dari sebuah pertemuan. Ada keinginan kuat untuk bertemu dengan kamu, berbicara dengan kamu, tetapi seseorang ini tidak tahu bagaimana untuk membuka mulutnya. Dia mungkin ada keinginan untuk bertemu dengan kamu, tetapi apabila merasakan kamu, energi kamu yang mulai menghindar, membuatkan dia merasakan seolah-olah ya, cara dia memandang kamu saat ini ya, seolah-olah kamu sudah menemukan kebahagiaan dirimu. Seperti more or less, kamu memberikan gambaran yang kamu tidak mahu diganggu. Nah, ini cara dia memandang kamu saat ini, walaupun ada keinginan kuat untuk bertemu dengan dirimu. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, dan seperti apa pula pandangan kamu ke dia saat ini. Apakah benar kamu menghindar dari sebuah pertemuan? Apakah benar kamu menghindar dari sebuah komunikasi? Apakah benar kamu sudah menemukan kebahagiaan dirimu? Wow teman-teman, kartu The Star. Impian yang terrealisasi di sini. Teman-teman, kamu bekerja dengan sangat keras ya. Kamu benar-benar fokus banget ke arah karir kamu, keuangan kamu, dan beberapa di antara kamu sudah semakin berhasil. Nah, ini adalah hasil daripada kerja keras kamu apabila diletakkan bersebelahan Ten of Wands. Teman-teman, boleh dikatakan ya, beberapa di antara kalian yang menonton ini, ambisi kamu sudah terrealisasi. Bisnes kamu semakin pulih, bisnes kamu semakin berhasil, mungkin juga beberapa yang lain mendapatkan pendapatan sampingan. Apapun yang kamu kerjakan, kamu sudah semakin sukses di sini. Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, kamu masih mendoakan yang baik-baik ya buat si dia. Seperti boleh dikatakan beberapa yang lain ya, mungkin masih mengharapkan kepada sebuah harapan, bahawa mungkin ada sedikit harapan untuk kalian bersama ke depannya. Beberapa yang lain sedang merindukan sosok ini. Beberapa yang lain boleh dikatakan sedang menjalankan energi healing. Maka kamu sesuaikan. Apakah kamu masih mengharapkan dirinya? Atau kamu fokus banget ya merealisasikan ambisimu? Ataupun sambil fokus ke arah karirmu, kamu masih lagi mendoakan yang baik-baik buat dirinya? Teman-teman, saya tidak mengatakan hati kamu ini dipenuhi dengan perasaan benci ya. Walaupun mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Menurut saya teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, bahkan ya beberapa di antara kamu yang menonton masih mengingati dirinya, begitu merindukan dia, dan masih mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi kepada dirinya. Ada energi kerinduan di sini. Tetapi semakin merindukan, terjadi seperti semakin berat ya. Semakin kamu merindukan sosok ini, energinya semakin berat. Kamu tidak tahu apa yang dapat kamu tawarkan lagi. Ada energi kebingungan, tetapi kamu tidak pernah menyerah di sini. Itu yang saya rasakan ya. Kamu tidak pernah menyerah kepada sebuah harapan. Okey teman-teman, under the deck di sini ada kartu Nine of Pentacles. Wow. Ini seperti energi di mana masing-masing ya sedang sibuk dengan diri masing-masing, ataupun mengindikasikan segala sesuatu yang kamu inginkan itu perlu diupayakan seorang diri. Berjuang bermati-matian untuk mendapatkannya,
hasil daripada kerja keras kamu sendiri. Entah ini ya, mengindikasikan energi kamu atau energinya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman, saya tidak tahu ya, siapa yang menarik diri di sini ya, kerana sudah pun ditunjukkan kepada kita daripada kartu yang pertama tadi ya, seseorang yang melangkah pergi. Jikalau kamu yang melangkah pergi, merealisasikan segala impian di hati kamu, maka teman-teman boleh dikatakan kamu di sini sudah mulai nyaman sendiri, bahagia sendiri, malahan pendapatan kamu semakin bertambah. Maka ini menjelaskan mengapa energi seseorang yang mulai berkecil hati. Nah, seperti itu ya. Kerana kamu semakin mandiri di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan serba sedikit dari sisi ciri-cirinya ya. Kita lihatkan. Kamu berdiri dengan siapa? Siapa yang sedang lagi kaget kerana belum pernah melihat kamu sejelas ini sebelumnya? Kita lihatkan ya. Siapa seseorang ini yang sedang lagi kaget di saat melihat kamu sekarang? Okay, let's take a look ya. Siapa orang ini? Nervous. Wow, teman-teman, ada energi yang sedang lagi panik ya. Seperti seekor kuda ini. Nah, ini ada yang bersiu kuda di sini ya. Sama ada menarik siu kamu, siu dia. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang lagi cemas. Sedang lagi panik ya. Kerana mungkin kamu sudah melepaskan koneksi ini, mendiamkan dirinya sudah cukup lama. Maka membuatkan energinya seperti sudah semakin tidak menentu, semakin cemas, semakin panik. Teman-teman, ada kesedaran yang cukup mendalam ya, yang membuatkan dia merasakan mulai kehilangan kamu. Itu yang saya rasakan di sini ya. Maka energinya sudah semakin cemas di sini. Kita lihatkan lagi. Nah, benar ya, wujud sebuah kesedaran. Apakah ini semua terjadi kerana salah silapnya sendiri? Teman-teman, dengan kemunculan realization, seseorang ketiga untuk mengambil sebuah ataupun melakukan sebuah aksi ya, untuk melakukan sesuatu, nah, berdasarkan perasaan cemasnya. Jikalau orang ini mulai menyedari yang kamu semakin menjauh, dia semakin kehilangan kamu, maka teman-teman sebentar lagi akan ada aksi dari dirinya. Nah, ini kan seseorang yang sedang lagi cemas, seseorang lagi panik ya. Maka teman-teman ada kesedaran mungkin dia sudah melakukan sebuah kesilapan terhadap dirimu. Atau ada kesedaran yang dia perlu mengambil atau mengambil tindakan atau beraksi. Teman-teman, jikalau kamu merasakan orang ini ya, dari segi tindakannya begitu lambat banget. Sebentar lagi, kerana ada perasaan cemas ini, dia akan mulai beraksi. Teman-teman, ciri-ciri yang dapat saya tangkap di sini ya. Orang ini orang yang cepat cemas, orang yang mempunyai kesedaran yang tinggi, mempunyai penilaian yang cukup baik ya. Seseorang yang akan pikir ulang, seperti self-study ya, mempelajari apa yang tidak berjalan dengan baik, di mana salah silapnya dia. Orang yang seperti akan benar-benar meneliti ya, sebuah keadaan dengan baik. Dalam arti kata lain, orang yang memiliki pertimbangan yang baik. Ciri-ciri yang lain lagi, teman-teman, intense and passion. Dari segi ketertarikan, dari segi kegairahan, dia tertarik banget sama kamu. Nah, ini cinta yang berapi-api ya. Seseorang yang memendam rasa cinta ini dan tidak ditunjukkannya secara obvious ya. Orang yang lebih cenderung mendiamkan hasratnya. Begitu ya. Teman-teman, sekali lagi kamu lihat ya. Menurut kartu tadi, saya sudah pun menjelaskan ya. Menarik energi seseorang yang seumuran atau lebih muda dari usiamu. Jikalau dia tidak lebih muda dari kamu, nah ini mungkin orang yang berjiwa muda. Cukup bersemangat sekali apabila mendampingi kamu. Apabila adanya kamu, dia cukup bersemangat. Nah, begitu ya. Tetapi ini indikasi seseorang yang seumuran atau lebih muda dari usiamu. Tidak semua, teman-teman ya. Beberapa sahaja. Kita lihatkan lagi. Wow, teman-teman, orangnya sangat firm ya. Orang yang berpegang kepada pendiriannya. Orang yang berpegang kepada prinsipnya. Teman-teman, orang ini tidak akan begitu mudah merubah pendiriannya. Apa yang dia inginkan, itu yang akan dia dapatkan. Orangnya tegas. Orangnya sangat lugas. Mungkin beberapa di antara dia ini orang yang straight to the point ya. Dan saya menangkap gambaran bertegas untuk mendapatkan kamu di sini. Teman-teman, kamu sesuaikannya melalui gambar di kartu ini. Apakah orang ini sering memakai blazer, memakai jaket ya, mengenakan tali leher ya. Kamu sesuaikan. Dan saya menangkap gambaran seperti
daripada bahasa tubuhnya. Seseorang yang bukan sekadar berkecil hati, ambil hati, tetapi ada kondisi yang membuatkan dia sedang tidak begitu puas hati dengan apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Itu kamu sesuaikan. Apa yang sedang terjadi sehingga membuatkan dia merasakan seperti ditinggalkan, diabaikan. Wow, teman-teman, quiet and introvert. Seseorang yang sangat introvert, kurang berbicara, dan boleh dikatakan kamu lebih banyak berbicara ketimbang dirinya. Dan detik ini teman-teman, saya menarik energi seseorang yang mungkin sedang banyak mendiamkan kamu, sedang banyak mendiamkan situasi hubungan ini, dan mendiamkan dirinya. Seperti mendiamkan diri, bertegas untuk berdiamkan diri, untuk mendapatkan perhatian kamu. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Oke teman-teman, wow. Seseorang yang sebenarnya sedang merindukan momen flirting dengan kamu. Teman-teman, hubungan kamu dan dia mungkin sering diawali dengan kalian yang flirting dengan satu sama lainnya. Nah, ini seperti sesuatu yang jangka pendek ya. Belum sempat merasakan cinta yang mendalam, sesuatu terjadi, maka kalian berdua sangat merindukan momen flirting ini. Mungkin teman-teman ya, kamu dan dia mungkin tidak lagi flirting seperti dulu. Nah, ini sesuatu yang dirindukannya. Tetapi detik ini teman-teman, kartu dari sisinya bukan sekadar tidak dapat bertemu dengan kamu ya, tetapi sempat merasakan kamu sudah bahagia sendiri. Maka kita perlu lihatkan apa yang kini terlihat jelas di matanya tentang kamu saat ini. Teman-teman, orang ini sedang lagi kaget ya, kerana belum pernah melihat kamu sejelas ini sebelumnya. Kita coba lihatkan apa yang membuatkan dia kaget. Apa yang tidak terlihat jelas di matanya tentang kamu sebelum ini? Apa yang terlihat jelas di matanya tentang kamu saat ini? Kita lihatkan ya. Quiet time. Teman-teman, apa yang terlihat jelas di matanya tentang kamu saat ini? Kamu banyak menarik diri. Seperti dirinya ya. Kamu seperti tidak lagi seaktif dulu. Dulu kamu akan melakukan apa saja untuk mencarinya. Kamu akan mengambil inisiatif untuk bertemu, untuk berbicara, untuk mengabari. Kamu akan cari tahu. Tetapi ini terlihat seperti bukan kamu ya. Nah, yang membuatkan dirinya begitu kaget kerana apapun perubahan yang sedang kamu berikan itu tidak terlihat seperti dirimu. Sesuatu yang tidak dia lihat sebelumnya. Teman-teman, ini benar-benar membuatkan dia kaget. Kerana ada momen keheningan di antara kalian berdua. Kamu banyak menyerap diri. Kamu seperti menarik diri untuk meluangkan quality time or me time untuk dirimu sendiri. Kamu mulai memfokuskan apa yang kamu suka. Mungkin ya, seperti gambar di kartu ini ya. Mungkin kamu sebelumnya kamu banyak memperjuangkan dia. Kamu tidak menghabiskan waktu untuk membaca, melakukan sesuatu yang kamu suka, menjalankan hobi-hobi kamu ya. Tetapi detik ini teman-teman, kamu lebih memfokuskan ke arah dirimu. Maka kamu seperti tidak mahu lagi mencari tahu atau mengambil inisiatif untuk memperjuangkan dirinya. Dan kamu lebih seperti memberikan gambaran ya. I need some time with myself and I don't want to be disturbed. Kamu seperti memberitahunya dengan cara yang tidak perlu diungkapkan ya, bahawa kamu tidak mahu diganggu di sini. Maka teman-teman, bayangkan ya, jikalau kamu adalah seseorang yang suka berbicara, tiba-tiba tidak ada sebarang bunyi dari dirimu. Maka ini membuatkan dia benar-benar kaget apabila kamu mendiamkan diri begitu lama seperti ini. Nah, teman-teman, kamu mulai melakukan apapun yang kamu suka ya. Mungkin banyakkan membaca ya, banyak menghabiskan waktu sendiri dan tidak mahu diganggu. Kita lihatkan lagi di sini ya. Starting fresh. Wow, teman-teman. Gambarnya menarik banget ya. Teman-teman, dengan kemunculan kartu yang seperti ini ya, dia sempat merasakan energi kamu berubah. Tidak seperti dulu. Kamu tidak lagi begitu mengharapkan dirinya. Kamu tidak lagi begitu mengandalkan dirinya. Malahan di sini teman-teman, kamu seperti memulai hidup kamu yang baru. Mengandalkan dirimu sendiri. Teman-teman, kamu tidak mahu lagi mengaitkan segala sesuatu dengan hal-hal yang sudah berlalu atau berkaitan dengan dirinya.
Kamu malahan fokus banget dengan diri kamu dan melakukan sesuatu yang baru tanpa dirinya. Teman-teman, ini seperti memberikan saya gambaran ya. Menurut dia, kamu melakukan hal-hal baru yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya, yang mendatangkan hasil yang sangat lumayan, kejayaan yang besar kepada kamu. Itu yang saya rasakan daripada kartu ini ya. Seperti terlihat ada kesuksesan dari apapun yang kamu kerjakan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Apa yang kini terlihat jelas di matanya tentang kamu. Wow, ini banyak ya gambar kuda ya teman-teman. Sudah ada 2 ekor kuda di sini. Apakah ini mungkin menarik siu kuda dengan begitu kuat ya? Moving forward fearlessly. Teman-teman, dulu kamu mungkin keraguan, ketakutan ya untuk memajukan langkah kamu ke depan. Tetapi teman-teman, setelah kamu mengabaikan koneksi ini, kamu mulai berani, menemukan keberanian untuk maju ke depan. Untuk menghadapi apapun tantangan ya. Kamu tidak takut lagi, tetapi kamu maju ke depan tanpa dirinya. Bergerak bebas, ya, melakukan apa sahaja, mengambil resiko. Dan saya menangkap gambaran kamu semakin berhasil, semakin berjaya. Dulu teman-teman ya, kamu mungkin sempat merasa seperti, tidaklah kak, saya tidak boleh berjaya, saya tidak mampu untuk berjaya tanpa dirinya. Tetapi sebenarnya kamu silap. Kamu lebih berjaya, lebih berhasil tanpa dirinya. Kamu sebenarnya seorang wanita lelaki yang mampu melakukan apa sahaja. Cuman ketakutan kamu, keraguan kamu yang membuatkan kamu seperti berbelah bagi untuk bertindak. Maka teman-teman, mungkin ya, hubungan ini banyak memberikan kamu pelajaran sehingga menguatkan semangat kamu ya untuk berani melangkah ke depan. Maka teman-teman, setiap hubungan yang hadir ke dalam hidup kita akan memberikan kita pelajaran-pelajaran yang tertentu. Sesetengah orang masuk ke dalam hidup kita untuk membantu kita sebenarnya, untuk maju ke depan. Nah, setelah kamu diremehkan, setelah kamu dikutuk, setelah kamu direndah-rendahkan, kamu menemukan kekuatan untuk melangkah maju ke depan. Keberanian yang kamu tidak pernah pikir ya, yang kamu ada. Kamu tidak pernah merasakan kamu memiliki keberanian itu. Nah, ini teman-teman ya, kamu mulai benar-benar melangkah maju ke depan, tanpa sebarang keraguan, tanpa sebarang ketakutan. Thanks to this person ya, saya menangkap gambaran orang ini juga bisa melihat ya, perubahan kamu yang secara drastis. Kamu melakukan hal-hal baru yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Wow teman-teman, non-attachment, nah itu begitu jelas ya. Kamu yang tidak lagi terlalu melekat dengan dirinya. Non-attachment, beberapa di antara kamu malahan putus. Melangkah pergi, melangkah maju ke depan tanpa dirinya. Tidak lagi terikat dengan situasi hubungan ini, tidak merasakan obligated ya, seolah-olah ada kewajipan yang perlu kamu jalankan di saat kamu perlu merawatnya, memberikan perhatian kepadanya. Non-attachment, nah ini teman-teman, energi yang membuatkan dia kaget banget ya. Kamu yang begitu mencintainya dari awal hubungan ini, tiba-tiba menjadi seseorang yang tidak lagi terus menempel dengan dirinya. Malahan kamu baik-baik sahaja. Beberapa di antara kamu mulai seperti mengenyampingkan hubungan ini dan bahkan menganggapnya sebagai seorang teman, tidak lebih dari itu. Teman-teman, dia sempat merasakan energi kamu yang semakin menjauh, kamu yang semakin tidak menempel ya, tidak melekat dengan dirinya, dan kamu yang seperti memberikan gambaran yang kamu detik ini tidak lagi bergantung dengan cintanya dia. Nah, itu yang terjadi di kartu ini teman-teman ya. Sehingga membuatkan dia benar-benar kaget tanpa kehadiran energimu. Kita lihat lagi teman-teman. Wow. Inner power. Teman-teman, kekuatan sejatimu mulai terlihat jelas di matanya dia. Teman-teman, jikalau orang ini pernah meremehkan kamu, trying to control you ya. Mungkin jikalau beberapa di antara kalian menjalankan koneksi hubungan yang toksik, berdealing dengan seseorang yang narsistik, yang sempat merendahkan kamu. Nah, ini teman-teman, kamu sempat menampilkan kekuatan sejatimu. Nah, jangan pernah diremehkan kerana dia tidak pernah tahu dia berdealing dengan siapa. Teman-teman, this is a blessing in disguise ya. Maka jikalau kamu bertemu dengan orang yang baik, berterima kasihlah dengan Tuhan. Jikalau kamu bertemu dengan orang yang tidak baik atau orang yang salah, juga turut berterima kasih dengan Tuhan. Kerana setiap orang yang muncul dalam hidupmu, baik ini melibatkan hubungan pribadi atau hubungan pekerjaan, setiap orang yang muncul ke dalam hidupmu akan ada seperti meninggalkan sedikit pelajaran ya.
Seperti kemunculan mereka itu untuk mengarahkan energi kamu ke pintu-pintu yang tertentu. Nah, begitu ya. Maka di sini teman-teman, apa pun yang terjadi di antara kamu dan dia, mungkin sebelum ini kamu seperti banyak mengemis cintanya. Nah, kamu mungkin tidak menyadari kamu melakukan itu. Tetapi jikalau kamu setiap hari mengambil inisiatif untuk mengejar, untuk merawatnya, untuk memberikan perhatian, sehingga orang ini sempat meremehkan kamu, maka dia percaya yang kamu tidak akan pergi. Nah, ini setelah kamu melakukan perubahan, kekuatan sejatimu. Ini yang membuatkannya kaget banget, guys. Kerana kamu memiliki kekuatan sebenar yang sempat diremehkannya. Sekarang ini, teman-teman, kekuatan sejatimu terlihat jelas di matanya dia. Kamu mampu hidup tanpa dirinya. Malahan kondisi kamu baik-baik saja ketimbang dirinya. Wow, teman-teman, beberapa yang lain, jikalau ini menarik energi kamu seorang janda atau duda yang menonton, teman-teman, orang ini sangat kagum dengan kamu yang sangat memprioritaskan anakmu. Baik kamu seorang single parents ya, seorang janda atau duda, single father atau single mother ya, tidak tertakluk kepada gambar ini. Kamu sangat menyayangi anakmu, kamu sangat menyayangi cucumu, seperti itu ya. Dan kamu mengutamakan parenting, mengutamakan menjaga anak, menjaga cucu, dan tidak lagi terlalu terpaku dengan energi mengejar si dia. Perubahan kamu, teman-teman, apabila fokus kamu mulai berubah, di mana kamu mulai memprioritaskan keluarga, anak-anakmu, orang tuamu, siapa sahaja, membuatkan dia sempat merasakan kamu mengalihkan fokus ke arah sesuatu yang lebih penting. Maka di sini teman-teman, dia sempat merasakan kurang penting tentang kamu ya. Dia sempat merasakan kamu tidak lagi terlalu mementingkan dirinya. Teman-teman, di saat kamu mulai divert energi itu ya, lebih memfokus ke arah sesuatu yang lebih penting, lebih perlu diutamakan. Nah, ini membuatkan dia merasakan kamu berubah drastis. Teman-teman, orang yang sempat meremehkan kamu, merasakan kamu mungkin tidak bisa hidup tanpa dirinya, kini mulai kaget banget kerana kamu dikelilingi oleh kasih sayang dengan penuh kecintaan. Nah, ini mungkin datang daripada anak kamu, ibu bapa kamu, adik-beradik kamu ya. Orang yang tahu bagaimana untuk menghargaimu. Nah, ini yang sedang terjadi. Kamu tahu teman-teman, di saat kamu menjalankan koneksi ini dengan dia, kamu mungkin sempat mengabaikan fokus kamu terhadap anak kamu. Jikalau kamu mungkin seorang janda atau duda. Apabila kamu kembali memfokuskan energimu kepada anakmu, nah ini membuatkan dia kaget banget. Teman-teman, apa yang lebih membuatkannya kaget? Because you starting to let go. Teman-teman, kamu melepaskan belon-belon ini. Walaupun begitu berat, suatu saat dulu, dia merupakan sosok yang paling penting di hatimu. Tetapi kamu mempunyai kekuatan untuk melepaskannya pergi. Sudah pastilah teman-teman ya, jikalau cinta itu lebih membebankan daripada membantu kamu, lebih baik bertindak cerdas untuk melepaskannya. Maka di sini teman-teman, dia menyadari ya, kamu sosok yang begitu mencintainya, berhasil untuk melepaskan pergi. Nah ini teman-teman, kaget banget. Kerana sebelum ini, dia tidak pernah melihat kamu ya, sejelas ini. Kerana kamu sudah menemukan kekuatan untuk melepaskan pergi. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan readingan hari ini ya, kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya. Teman-teman, zodiak yang lebih mendominasi ya, ini lebih ke arah zodiak Aquarius. Aquarius sangat mendominasi teman-teman ya, didampingi dengan Virgo, Sagittarius, Pisces. Virgo muncul 2 kali, Pisces juga muncul 2 kali, dan juga zodiak Aries. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, zodiak-zodiak yang lainnya. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak seseorang yang sangat percaya diri, yaitu seorang Leo. Sekali lagi, seorang Pisces yang sedang melamunkan kamu. Zodiak Cancer, seseorang yang mempunyai welas asih yang sangat tinggi, seseorang yang sedang galau sendiri. Seorang Taurus, seorang yang cukup berdeterminasi, seseorang yang mempunyai daya tahan yang baik, orang yang tahan banting. Seorang Capricorn yang cukup berambisi, ingin mengejar cita-citanya. Ataupun sekali lagi teman-teman, Aquarius ya, cukup mendominasi, seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat setia kawan.
Okey teman-teman, atau mungkin kamu menarik energi seorang Libra. Nah, ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia, seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Wow, entah mengapa ya. Ini mungkin menarik energi seorang pengacara, seorang guru, seseorang yang keterlibatannya dalam bidang pendidikan. Okey teman-teman, atau mungkin ada yang berkacamata di sini ya, seperti gambar ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Bagaimana reaksinya setelah melihat dirimu yang sebenarnya? Teman-teman, setelah dia melihat kamu sejelas ini, kita cuba lihatkan bagaimana reaksinya setelah melihat dirimu yang sebenarnya. Apa yang sedang dirasakannya setelah melihat diri kamu sejelas ini? Apa yang sedang dirasakannya? Wow, teman-teman, memakai topeng. Saya menangkap gambaran seseorang yang berpura-pura bahagia setelah mengetahui kamu mengambil keputusan yang cukup cerdas untuk lebih fokus ke arah kehidupanmu. Teman-teman, orang ini memakai topeng seolah-olah tidak terkesan, tidak terpengaruh dengan apa pun yang kamu lakukan. Nah, dari segi luarannya, dia mungkin penampilannya ya, kelihatan baik-baik saja, kelihatan sangat bangga, kelihatan sangat arogan, sangat angkuh, sangat bangga akan dirinya sendiri. Tetapi di balik topeng ini, teman-teman, saya menangkap gambaran daripada kartu yang pertama tadi ya. Orang yang sempat berkecil hati dengan kamu di sini setelah kamu melakukan perubahan drastis ini. Tetapi memakai topeng ya, kerana tidak mahu terlihat kalah di mata kamu. Okey teman-teman, seseorang yang masih lagi sangat menyayangi kamu dan saat ini teman-teman sempat merasakan melewatkan sebuah kesempatan. Setelah kamu menemukan kekuatan untuk melangkah pergi, perasaannya bertumbuh, semakin sayang kepada kamu di sini. Mulai menyesal mengapa dia meremehkan kamu dan tidak memperjuangkan kamu dengan sepenuh hati. Wow, teman-teman, beberapa yang lain merasa tertipu. Kartu ini teman-teman ya, akan menarik energi daripada kedua belah pihak. Sama ada dia merasa tertipu atau ini lebih ke arah backfire. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang penuh dengan kepuraan, contohnya sedang cuba seolah-olah membalas cintamu, tetapi sempat memanfaatkan kebaikan kamu, contohnya begitu ya, maka di sini teman-teman, dia termakan dengan permainannya sendiri. Jikalau memang ada niat yang seperti itu dari awal untuk mempermainkan perasaan kamu, di mana dia tahu kamu sangat mencintainya, maka this person play along ya, agar bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kamu berikan. Saat ini dia sempat merasa tertipu kerana termakan dengan permainannya sendiri. Jikalau kamu berdealing dengan beberapa teman-teman, bukan semua ya, yang mungkin dari awal ingin memanfaatkan kebaikan kamu, nah ini teman-teman, termakan dengan permainannya sendiri. Saya lebih merasakan beberapa yang lain ya, energi yang lain. Jika ini menarik dari pihak kamu ya, kamu memang pernah sempat merasa tertipu di saat menjalankan koneksi ini dengan dia. Nah, tertipu itu seperti apa guys? Tertipu seperti di awalnya, seolah-olah orang ini bermain dengan perasaan kamu ya, membalas cinta kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, di saat kamu menjalankan koneksi ini, sebelum kamu menemukan kesadaran untuk pergi, kamu dapat merasakan energinya yang sedang cuba memanfaatkan keuangan kamu, waktu kamu, segala sesuatu kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Tetapi detik ini teman-teman, dia termakan dengan permainannya sendiri. Maka ini yang saya rasakan tadi ya, seseorang yang sempat merasakan melewatkan sebuah kesempatan dengan kamu. Wow teman-teman, seseorang yang berkecil hati, ambil hati, nah itu bukan setakat stop di sana sahaja ya. Mungkin juga orang ini berdendam. Teman-teman, seperti, nah teman-teman, kita berdealing dengan pelbagai macam manusia ya. Bukan semua yang akan berkecil hati dan pergi begitu saja. Beberapa yang lain sempat berdendam ya, kerana keistimewaan yang sudah kamu berikan dari awal hubungan ini lagi. Maka jikalau kamu berubah drastis seperti ini, tiba-tiba tidak peduli dan pergi, membuatkan dia merasa cukup berdendam ya, kerana kamu tidak lagi memberikan layanan yang seistimewa itu kepada dirinya. Jikalau ini tidak menarik energinya yang berdendam, kamu menyimpan dendam ya, seperti apa kamu diperlakukan olehnya. Kamu seperti berkecil hati sangat ya. Mengapa kamu begitu tulus mencintainya,
tetapi dia memanfaatkan kamu. Nah, maka kamu sesuaikan. Siapa yang berdendam di sini ya? Ini yang sedang terjadi. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Teman-teman, seperti apa suara hatinya ke kamu di saat dia menyadari siapa kamu sebenarnya? Nah, di saat dia melihat kamu dengan begitu jelas ya, kita coba dengarkan ungkapan kata-kata di dalam hatinya yang mungkin tidak dia ungkapkan. Di saat dia menyadari siapa kamu sebenarnya dan melihat kamu dengan sejelas ini, kita dengarkan ya. I never open up my heart for anyone since I left you. Teman-teman, sepertinya beberapa di antara dia ya, mulai mempelajari daripada kesilapan-kesilapannya. Setelah merasakan kehilangan kamu, dia tidak pernah membuka hatinya untuk orang lain. Ini seperti seseorang yang menyadari ya, telah melewatkan sebuah kesempatan. Setelah kehilangan kamu, langsung tidak bersemangat ya, untuk membuka hatinya kepada orang lain. We were meant for each other. Nah, semakin ke sini, mulai menyadari ya, bahawa kalian berdua memang sudah ditakdirkan untuk saling memiliki. You mean so much to me. Teman-teman, dia baru menyadari bahawa kamu ini sebenarnya sepenting itu di dalam hatinya. Nah, sebelum ini, dia sempat meremehkan kamu. Tetapi semakin ke sini setelah kehilangan kamu, baru menyadari ya, betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. I should have told you the truth. Teman-teman, beberapa di antara dia yang sempat berbohong dengan kamu, detik ini sedang menyesali. Mengapa dia tidak mengungkapkan kebenaran ya, ataupun berbicara secara benar kepada kamu. Nah, ini ada beberapa yang sempat berbohong dengan kamu di sini. Kita lihatkan lagi sehingga menimbulkan ya kesalahfahaman di antara kalian berdua. You are my true love and my soulmate. Wow, teman-teman. Saya menangkap ya, setelah hubungan ini hampir selesai atau sudah pun selesai, seseorang ini mulai menyadari bahawa kamu adalah true love-nya dia. Cinta sejatinya, belahan jiwanya. Tetapi teman-teman, energinya mungkin ya, kesedaran ini mungkin muncul agak terlambat. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya. I could sense you all the time. Walaupun kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi, dia bisa merasakan energi kamu sepanjang hari. Maka teman-teman, ada energi yang terkoneksi di sini ya. Tetapi dengan energi yang sama, saya sempat merasakan orang ini dapat melihat kamu ya, dengan begitu jelas sekali. Sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Okey teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan. Kita cuba lihatkan kepada huruf-huruf namanya ya. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini siapa seseorang ini yang sedang lagi kaget kerana belum pernah melihatmu sejelas ini sebelumnya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan, kita ambil bahagian kiri pula ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf T, X, L, W, N, M, O, A, E, C, R, G, U, Y, Z, B, P, D, dan huruf K di sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini. Dan ingin saya sampaikan bahawa jangan pernah meremehkan pentingnya memiliki seseorang dalam hidupmu yang membuat kamu ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan kamu tidak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya kecuali kamu tetap bersamanya sampai akhir. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.